kita, maka boleh bahkan disunnahkan untuk diberitahukan kepada orang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, maka kabarkan kepada orang sebagai bentuk rasa syukur dan memotivasi orang yang mendengarkan. Bukan sebagai riya, bukan untuk membangga diri. Orang lain belum punya rumah, saya sudah punya. Orang lain sudah pada tua belum punya rumah, aku masih muda belum punya rumah. Bukan itu tujuannya, melainkan bentuk syukur kita kepada Allah. Aku jelaskan aku punya rumah sebagai motivasi kepada orang lain dan sebagai bahanku untuk tafakkur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nikmat-nikmat yang nanti disuguhkan kepada kita berupa minuman ataupun makanan, itu juga bentuk rasa syukur dari penghuni rumah yang insya Allah berharap membuahkan keberkahan agar rumah ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi pula kita temukan dalam firman Allah surah Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum bila kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan, kata Allah, Allah tambah nikmat itu. Kendati bukan rumah lagi yang dituju, ini sudah terlalu besar dengan penghuni yang relatif sedikit, tetapi saya masih butuh nikmat lain atas syukur terhadap rumah yang kupunya sekarang. Apa nikmat itu? Semoga rumah ini membawa keberkahan dalam kehidupan. Meski terlihat kecil bagi orang yang punya rumah besar, tetapi rumah ini begitu megah bagi mereka yang tinggal di pinggiran kota, bahkan di pinggiran di surut-surut desa sana. Oleh karenanya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pemberian yang diberikan. Sebab kalau orang yang tak bersyukur atas pemberian Allah, rumah megah yang diberikan Allah pun bisa menjadi kuburan baginya, bisa dihuni oleh makhluk-makhluk yang sangat dilaknat Allah Ta'ala, iblis dan syaitan. Rasul yang bilang rumah bisa jadi dihuni oleh syaitan bila tidak diisi dengan kalam-kalam Allah di dalamnya. Oleh karenanya, jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan, jangan pula jadikan rumahmu sebagai tempat berkumpulnya syaitan dengan cara membaca ayat suci Al-Quran. Kalau dalam hadis di surah Al-Baqarah yang dibacakan. Oleh karenanya, kalau nanti kita sudah tinggal di tempat ini, ikutlah bergabung dengan perwiritan yang ada di tempat ini, agar nanti di suatu waktu ada giliran kita dibacakan ayat suci ini untuk mengusir setan-setan yang telah berkomisi di tempat ini. Kemudian, zayyinu buyutakum bi qiraatil Quran. Buatlah indah rumahmu dengan membaca Al-Quran. Memanglah kadang-kadang rumah itu diisi dengan lampu yang begitu berkilau, banyak lampunya, listriknya juga banyak harganya, mahal harganya, mewah tuh rumah, tapi ternyata dinikmati oleh syaitan-syaitan maupun iblis yang berdomisili di dalamnya. Penghuni rumah hanya repot saja untuk membayar listriknya, pagi-pagi pulang petang, banting tulang siang malam cari uang untuk membayar listrik yang justru dinikmati oleh penghuni halus di dalamnya. Rugi betul kita jadi manusia, kita bangun rumah megah, kita bayar listrik dan airnya, justru iblis yang menikmatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya secara hakikat, rumah kita sebagai orang muslim adalah tempat di mana kita bisa bersujud kepada keikhlasaan kita pada sore hari ini, di waktu yang relatif singkat ini. Bagi penghuni rumah, senantiasalah anggap rumah ini merupakan nikmat dari Allah untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hilangkan sifat kesombongan atau keangkuhan karena merasa sudah diberi Allah nikmat yang akhirnya kita merasa bangga dan seterusnya. Sebab ini bisa jadi fitnah bagi kita, bisa pula sebagai nikmat bagi kita. Nikmat tentu bagi mereka yang bersyukur, fitnah bagi mereka yang kufur. Berikutnya, syukuri nikmat rumah yang Allah berikan dengan cara-cara yang telah dianjurkan Nabi. Di antaranya, masuk ke dalam rumah dengan bersyukur kepada Allah sekaligus membaca kalimat yang diajarkan Nabi, Masya Allah, la quwwata illa billah. Apa yang Allah kehendaki itulah terjadi, maka tidak ada yang lebih kuat dibandingkan kekuatan Allah Ta'ala. Ini atas dasar kehendak Allah Ta'ala. Ada banyak orang yang berupaya sekuat tenaga, bahkan tak tidur malam mencari rezekinya, tapi apa yang dihasilkan belum sempat untuk memberi tempat tinggal pribadinya, belum bisa memberi rumah untuknya. Tapi ada orang yang bekerjanya tidak perlu peras keringat, bahkan tidak ada keringat yang timbul di keningnya,
namun hasil dari pencariannya Allah berikan keberkahan, mampu membeli rumah. Semua itu atas dasar kekuasaan Allah, atas dasar kehendak Allah, atas rezeki yang Allah berikan. Inilah senantiasa kita ucapkan, Masya Allah, la quwwata illa billah. Begitu juga ketika hendak keluar dari rumah ini, jangan pula lupa untuk membacakan basmalah. Sebab kita keluar dari tempat yang kita senangi, kita keluar dari tempat yang baik, bukan tempat yang buruk. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, keluar dari rumah. Kemudian berikutnya, jadikan rumah kita seperti surga. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, baiti jannati wa jannati baiti. Rumahku adalah surgaku, ya surgaku rumahku. Kenapa? Karena di rumah itu suasananya sakinah, suasananya penuh dengan rahmat. Sebab di rumah itu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, di rumah itu didirikan sholat. Sholat yang paling afdal dikerjakan selain sholat yang wajib, tempatnya adalah di rumah. Oleh karenanya, walaupun sudah sholat di masjid, tetap harus ada sholat yang kita dirikan di rumah. Makanya ada sholat tahajud, ada sholat witir, ada sholat sunnah awabin, ada sholat sunnah duha, dan berbagai macam jenis sholat lainnya bisa kita laksanakan di rumah ini agar rumah ini dijadikan Allah sebagai surga. Berhubung di rumah ini sebagai kepala rumah tangga telah tiada dan sudah dibacakan ayat suci tadi untuk pahalanya dihadiahkan kepada almarhum, maka saya tidak sampaikan lagi terkait dengan bagaimana hubungan rumah tangga yang dilakukan di rumah ini. Paling tidak yang ingin saya sampaikan, setelah kita amalkan beberapa amal di rumah ini tadi, berikutnya bagaimana kita bergaul dengan baik dengan tetangga-tetangga yang ada di lingkungan rumah kita tersebut. Sebab ini yang paling penting. Kadang-kala kita terlalu mengandalkan keluarga, padahal keluarga yang kita punya jauh di kampung sana. Sedangkan kita kadang-kadang butuhnya seketika. Maka tentu yang kita butuhkan adalah tetangga yang paling dekat dengan kita. Tidak langsung main telepon pun mereka paling cari tiket dulu, cari mobil dulu, baru berangkat kemari. Begitu lama prosesnya. Tapi tetangga-tetangga kita, mereka yang paling dekat, mereka akan langsung datang kemari bila kita bagus pergaulannya. Maka ada orang taat kepada Allah bagus, tapi bergaulnya kurang. Ada orang bergaulnya mantap, tapi saat taat sama Allahnya kurang. Yang terbaik bergaul mantap, taat sama Allah bagus. Secara vertikalnya baik, horizontalnya juga baik. Inilah yang mau kita upayakan.